Entrepreneur is about value, is about character, and it's about identity. Entrepreneur menjadi harapan untuk ekonomi Indonesia. Namun apakah kita semua sadar beban dari seorang entrepreneur? Banyak sekali inovasi yang dapat memberikan solusi untuk mempersingkat proses. Didukung dengan support system yang tepat, entrepreneur dapat berkembang, berdampak, dan memiliki identitas yang kuat. Karakter. Membentuk entrepreneur bukan hanya soal mengajarkan menjalankan bisnis, namun bagaimana mereka menemukan dan memahami nilai dasar untuk menjadi seorang entrepreneur yang memiliki karakter bangsa. Melalui tahapan-tahapan yang dibangun, DSC memilih untuk membentuk karakter entrepreneur yang bertanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya dan membentuk identitas entrepreneur yang berdampak demi masa depan Indonesia. Karakter yang terpenting bagi seorang pengusaha adalah tidak mudah menyerah. Seringkali kelihatan tantangan itu banyak dan mungkin tidak bisa dikalahkan. Tapi bila Anda berhenti berusaha, maka ya bisnisnya udah habis. Jadi tidak patah semangat dan terus berusaha dengan mengkolaborasikan skill dan knowledge yang para entrepreneur punyai. Sukses yang berkelanjutan bukanlah tentang memenangkan kompetisi atau meraih keuntungan semata. Kita mungkin berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang integritas, disiplin, dan semangat kebangsaan. Itu benar. Tapi apakah kita pernah berpikir tentang bagaimana karakter bangsa kita tercermin pada kemampuan kita untuk peduli, memahami, dan membantu sesama? Baik seluruhnya, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Pertama kali saya ucapkan selamat datang para peserta yang hari ini sudah sampai di salah satu fasilitas Bumi Angkatan Laut. Per jam ini, per hari ini, kalian menjadi bagian dari Angkatan Laut karena sudah menginjakan kaki di markas militer Angkatan Laut. Hari ini kalian melihat situasi Museum Pusat TNI AL. Yang pertama kali kalian akan merasakan kalau tidak ada perjuangan dari pendahulu kita, kalian tidak akan bisa berdiri di sini. Kalau belum tentu kita memakai bendera merah putih, belum tentu. Maka itu pertama kali akan diperkenalkan, inilah sejarah Indonesia. Dari sejarah Indonesia itu kalian akan bisa merasakan. Kalian sekarang bisa mulai belajar, bisa mulai sekolah, bisa kuliah, sampai bisa berusaha, berbisnis. Itu karena pendahulu-pendahulu kita semua yang bertempur melawan penjajah. Maka dari itu pertama kali kita perkenalkan Angkatan Laut adalah sejarah berdirinya Angkatan Laut sampai peperangan Angkatan Laut. Sama kalian di sini, kalian akan diperkenalkan, dididik secara singkat tentang kedisiplinan. Disiplin
bukan berarti militer, tapi disiplin adalah sebagian besar dari militer. Dengan pendekatan kedisiplinan itu bila diterapkan di dunia bisnis akan membawa dampak yang sangat besar karena mereka akan menjadi pebisnis yang mempunyai mental yang tangguh, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap target yang akan dicapai. Di DSC kita selalu melihat persona seorang challengers, di mana persona itu banyak terrefleksi dari karakter yang mereka punya. Kita menggunakan lantamal ini untuk menggembleng dan memoles supaya mereka karakternya lebih bisa keluar, bisa lebih disiplin, bisa lebih terstruktur, dan bisa lebih menemukan jadi dirinya itu mau seperti apa, mau berbisnis yang model apa, bagaimana leadership mereka. Itu kita harapkan dalam waktu singkat kita bisa men-trigger itu semua. Sebagai bangsa yang besar, tentu kita harus mengingat jasa dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang telah memberikan kita kemerdekaan pada hari ini. Otomatis sebagai generasi penerus bangsa, kita bukan hanya cukup mempertahankan, tapi kita harus memajukan peradaban bangsa Indonesia agar seluruh bangsa di dunia ketika melihat bangsa Indonesia, mereka mempunyai rasa hormat seperti mereka menghormati para leluhur kita. Dan kita tidak boleh melupakan budaya-budaya luhur bangsa yang telah membawa kita sejauh ini. Pengusaha dengan rasa nasionalisme. Di acara bootcamp itu luar biasa banget. Selain dapat pembekalan tentang ketahanan nasional, rasa nasionalisme kami juga sangat diuji di sini, dan kami semakin mencintai tanah air kami. Menurut saya program ini beda dari yang lainnya, karena kebanyakan kebetulan antara sama industri atau misalnya ada persamaan-persamaan yang lain. Sedangkan di sini yang kita utamakan kebersamaan, terus rasa bangga jadi bangsa Indonesia. Cuman memang mungkin nilai-nilai yang coba diangkat adalah dari sisi entrepreneurship. Kebanyakan yang lain terlalu fokus mungkin ke technical, ke sebenarnya secara teori, dan mungkin lebih banyak fokus di lebih banyak fokus di teknis atau ilmu-ilmu ngebahas bisnisnya. Sedangkan di sini lebih balik lagi sih ke pendasaran kita, maksudnya waktu kita mau mulai itu kan sebenarnya apa? Menurut saya sih sebagai dreamer ya, punya mimpi yang lebih gede, dan juga kita di sini benar-benar dipupuk banget rasa kebersamaannya gitu. Sejak tahun 2012 saya sering ikutan, dan ini menjadi ekosistem yang menarik ya dan bergengsi. Ini yang menjadi suatu kebanggaan dan menciptakan banyak teman-teman dalam berbisnis. Dari tahun-tahun lalu saya juga dapat relasi, dan itu adalah jejaring yang luar biasa, long term, dan lebih besar dari hadiah sebenarnya. Sebagai entrepreneur itu tidak mudah. Untuk bisa sukses, mereka harus mempunyai banyak hal. Beberapa di antaranya adalah pengetahuan, mental, dan skill. Dan karakter juga, itu juga hal yang terpenting. Makanya kita harapkan pada saat mereka di sini bisa belajar dari teman-teman kita di TNI Angkatan Laut, bagaimana mereka punya skill, kedisiplinan, dan mental. Pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk bertahan, sebuah defense mechanism alami dalam menghadapi tantangan. Namun dalam entrepreneurship, naluri saja tidak cukup. Dibutuhkan knowledge yang memperkaya perspektif, kompetensi yang menguji ketahanan, dan experience yang mengasah intuisi.
nggak ambil. Mereka yang berhasil bertahan hingga akhir bukan hanya karena memiliki pemahaman, tetapi memilih untuk bertahan dan bangkit dari setiap kegagalan. Kalau misal ini, misal saya orang-orang terakhir. You want to fight, embrace the pain, or fly? It's your choice. Siap, izin menjawab. Tujuan saya mencapai ke titik akhir. Apakah kamu belum yakin bahwa ini pos terakhir? Siap, belum yakin. Belum yakin. Belum yakin berarti. Ya kenapa berantakan kamu ngomongnya? Hanya menyampaikan pesan tapi berantakan sekali. Ayo. Siap, tidak ingat berarti. Tidak ingat. Kenapa tidak ingat? Terlalu panjang atau terlalu sulit pesannya? Siap, terlalu sulit berarti. Terlalu sulit. Teman-teman punya hak untuk memilih, untuk mengeluh. Teman-teman punya hak untuk memilih, melihat masa depan. Teman-teman juga punya hak untuk memilih, untuk mengingat bahwa sebenarnya saya memulai langkah ini untuk apa dan siapa. Jikalau memang pilihan teman-teman untuk menyerah, untuk menikmati semua kesulitan yang ada, untuk menyalahkan keadaan, itu pilihan teman-teman. Semua pilihan yang teman-teman ambil tentunya pasti ada konsekuensi. Silakan buka mata teman-teman. Lihat kanan kirinya. Berbanggalah. Ke-45 orang yang ada di sini adalah 45 orang terbaik. Kalian adalah terbaik. Dan tujuan dari teman-teman untuk mengikuti proses ini adalah untuk mencari versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Boleh lihat temannya di kanan dan kiri. Apakah mereka adalah pesaing? Jikalau teman-teman menentukan itu adalah pilihan teman-teman. Jikalau teman-teman melihat bahwa yang ada di kanan dan kiri teman-teman itu adalah rekan seperjuangan, mungkin itu akan menjadi sebuah hal yang baik atau bahkan buruk. Setiap pilihan yang teman-teman ambil, tanggung jawab dan konsekuensinya itu adalah di tangan kita masing-masing.
Pada Elimination Day, hanya 24 dari 45 challengers yang dapat lanjut ke tahap berikutnya. Dan yang lolos ke babak selanjutnya adalah